Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paparan dari Kemdikbudristek. Ingat, dari Kemdikbudristek terkait dengan kebutuhan ASN guru dan Tendik, kabar gembira, dan Tendik di tahun 2024. Pasca revisi UU nomor 20 tahun 2023 tentang UU ASN. Seperti apa Bapak Ibu harus wajib dan lihat secara baik dan secara benar. Ingat, dan Tendik, tenaga pendidik di sekolah. Seperti apa sih, kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan paparan yang disampaikan Kemdikbudristek bersama Menpan RB dan BKN pada saat itu Bapak Ibu semua. Dan paparan ini Bapak Ibu bisa unduh di website saya www.abahchannel.com mungkin membutuhkan. Ingat, ini informasi penting wajib Bapak Ibu ketahui, baik guru maupun tenaga pendidik di sekolah. Seperti apa? Kita lihat. Di sini paparannya Bapak Ibu semua yaitu dari kementerian. Yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan kebutuhan ASN guru dan Tendik, tenaga pendidik tahun 2024 pasca revisi UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ingat, ini dan Tendik. Ini dipaparkan di Jakarta 6 November tahun 2023. Seperti apa Bapak Ibu bisa lihat dan kita simak secara bersama-sama ini Bapak Ibu semua. Karena saya juga belum melihat secara keseluruhan. Coba kita lihat dan kita buktikan seperti apa. Ada komentar, tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Nah, visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik yaitu adalah mengisi kebutuhan guru dan tendik yang berkualitas di satuan pendidikan negeri secara tepat waktu dengan menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru secara berkelanjutan. Ingat, ini di tahun 2024 ada kata-kata dan tendik Bapak Ibu semua. Di sini ada situasi, penyebab, dan akibatnya. Untuk saat ini saat ini pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal. Situasinya ini yang mengakibatkan nantinya ada kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan guru, Pemda dan satuan pendidikan merekrut guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi yang belum terjamin dan honor yang tidak terstandar. Benar sekali Bapak Ibu semua, karena honor di sekolah sangat minim sekali. Sekarang penyebabnya. Perekrutan guru ASN dilakukan secara terpusat dengan frekuensi terbatas, sedangkan guru di satuan pendidikan dapat pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu atau setiap saat. Di sisi lain, pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Sehingga apa akibatnya atau dampaknya? Yaitu tingginya jumlah guru honorer yang direkrut oleh satuan pendidikan untuk mengisi kebutuhan guru. Ingat, sekarang di stop. Di stop, ada sanksi berat loh Bapak Ibu semua bagi pejabat-pejabat yang masih merekrut. Kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi guru honorer tidak dapat dipastikan sesuai dengan standar. Kesejahteraan guru honorer tidak terjamin karena bergantung pada sumber daya sekolah. Benar sekali, dalam artian honor yang diterima oleh guru dan tendik di sekolah ini sangat kecil sekali. Karena itu pun dampak dari pejabat-pejabat yang terus merekrut guru baru, tenaga pendidik baru, tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait. Ingat, saat ini harus di stop ya Bapak Ibu semua, baik kepala sekolah maupun pejabat-pejabat yang menangani terkait dengan kebutuhan ASN ini. Stop sampai dengan UUSN atau sampai dengan pemerataan honorer ini sudah merata, monggo. Nanti kita tunggu juknis selanjutannya. Sekarang, kenapa alasan masih adanya guru honorer? Kenapa ini bisa terjadi? Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah guru bisa pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu. Tapi sekolah tidak bisa mengganti karena harus menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat.
Jadi kenapa alasan masih ada guru honorer nih Bapak Ibu semua? Yang kedua, perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pemerintah daerah belum mengajukan formasi guru ASN sesuai dengan kebutuhan sekolah. Apa yang terjadi? Masih ada kekosongan di beberapa formasi. Meskipun ada beberapa formasi yang diisi, jadi di sekolah tersebut tidak sesuai formasi dengan kebutuhannya, itu ada Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjut. Saat ini 2,1 juta guru dibutuhkan di sekolah negeri. Yang pertama, di sini untuk ASN, di sini Bapak Ibu semua paling banyak mendominasi, yaitu sekitar 56%. Di mana ASN tersebut terisi 1.294.422 dari total ASN 1335706 termasuk P3K di 2021 293.860 dan kelebihan 41.284. Kenapa kok bisa menjadi kelebihan di sini Bapak Ibu semua? Nah, ini dikarenakan kemungkinan pemetaannya yang kurang tepat. Yang kedua yaitu terdiri dari P3K. Di mana P3K di sini Bapak Ibu semua di tahun 2022 sebanyak 25432, yaitu sebesar 11%. Guru yang telah lulus seleksi P3K di tahun 2022. Dan inilah yang sampai saat ini tergantung nasibnya atau nasibnya masih belum jelas, belum pasti, yaitu non-ASN. Di mana non-ASN ini Bapak Ibu semua sebanyak 363.760, yaitu sebesar 16%. Total non-ASN 529.770 dengan kelebihan 166.010. Dan kekurangan guru di sini Bapak Ibu semua, yaitu kekurangan guru sebanyak 254.177, yaitu 11%, yang merupakan jumlah jabatan yang dapat diisi oleh kelebihan guru ASN yang sebanyak ini bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kelebihan guru non-ASN 166.010 dan DPK 45241. Bapak Ibu mungkin belum mengetahui DPK ini adalah PNS atau ASN yang diperbantukan, di mana beliau-beliau ini saat ini berada di lembaga swasta Bapak Ibu semua. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu masih belum mengetahui DPK itu guru yang diperbantukan di lembaga swasta, di mana seharusnya diangkat atau diletakkan di lembaga negeri, seharusnya bukan di lembaganya swasta lagi. Seperti itu seharusnya nih Bapak Ibu semua, tapi masih ada di beberapa daerah yang diperbantukan di lembaga swasta. Kita lanjut pada tahap selanjutnya. Kebutuhan formasi P3K guru dan Tendik 2024. Inilah kebutuhan formasi P3K guru dan Tendik di tahun 2024. Upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal, yaitu sebanyak 544.292 atau 43,7% guru yang telah lulus menjadi guru ASN P3K dari sebanyak 1.244.961 formasi yang dibutuhkan. Kebutuhan Tendik juga belum diakomodir pada seleksi P3K 2021 dan 2022. Nah, sedangkan pada tahun 2023 di sini ada beberapa informasi lagi, coba kita cek. Pada tahun 2023 diperlukan perekrutan 601.174 formasi. Namun yang diajukan Pemda hanya sebanyak 296.059. Ini Bapak Ibu semua yang bisa menjadi rancu. Sedangkan di sekolah masih banyak honorer, tapi yang diusulkan masih sedikit. Dan juga ini mungkin pemikiran saya Bapak Ibu semua, bahwasanya sebenarnya saya juga nantinya mungkin bingung. Ada beberapa sekolah sebenarnya yang saat ini itu sudah menjadi kelebihan dikarenakan banyaknya kebutuhan yang masuk di P3K kemarin. Dan yang honorer ini tergeser. Itu juga fenomena yang perlu diketahui. Bahwasanya kemarin banyak perekrutan dari lembaga swasta yang masuk ke negeri sehingga menggeser kebutuhan di lembaga negeri tersebut, yaitu guru honorer di lembaga negeri itu tergeser juga Bapak semua. Ini yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga di lembaga tersebut menjadi kelebihan dikarenakan masuknya dari lembaga swasta ataupun dari lembaga yang lain. Itu Bapak Ibu semua.
Diproyeksikan penuntasan formasi P3K guru tahun 2024 sebanyak 305.115, yaitu sisa dari kebutuhan yang ini Bapak Ibu semua. Dan juga selain itu terdapat kebutuhan pemenuhan tendik lainnya sebanyak 82.717. Asumsi jika formasi P3K 2023 terpenuhi 100%. Jadi yang di sini, yang ini terpenuhi 100%. Jadi ini bisa masuk Bapak Ibu semua. Yang tidak terakomodir itu juga tendik lainnya, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah seharusnya, karena masih banyak tendik di sekolah belum PNS ataupun belum P3K. Lanjut. 19,6% guru passing grade 2021 tersisa formasi tahun 2024. Formasinya tahun 2024 dalam artian yang di tahun 2021 yang lulus passing grade itu masih belum tuntas. Jadi ada sisa di sini sebanyak 19,16% yang PG 2021. Dan ini Bapak Ibu semua terpecah. Jadi yang kemarin itu sudah masuk di sini sebanyak 67,6%. 67,6% ini terdiri 131 penempatan, sudah mendapatkan penempatan di seleksi tahun 2022. Dan masih tersisa 62.527 ini belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Dalam artian meskipun beliau-beliau ini passing grade tapi masih belum mendapatkan penempatan. Tapi di tahun 2023 ini Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan penempatan ini akan mendapatkan penempatan sebanyak 50.248. Dan sisanya di sini potensi akan dimasukkan di tahun 2024. Ingat, Pemda-pemdanya harus mengusulkan tentunya agar yang 12.2579 ini bisa terakomodir. Dan di sini yang tidak menjadi sasaran penuntasan adalah 402, yaitu 0,2%, di mana terdiri dari meninggal, mengundurkan diri dan lain-lainnya dari total yang sudah ada seperti itu. Kemudian 62527 individu guru yang telah memiliki nilai melampaui ambang batas 2021 merupakan prioritas utama pada seleksi guru SN P3K tahun 2023. Perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Ingat yang saya sampaikan barusan, Pemdanya harus mengusulkan Bapak Ibu semua. Sampai dengan pendaftaran seleksi tahun 2023 baru terdapat 50248 80,4% guru PG 2021 yang telah dibuka formasinya. Dan juga yang menjadi dilema oleh pemerintah daerah nih, saya perlu diketahui bahwasanya anggaran Pemda itu ada yang tidak cukup untuk membayar honorer-honorer jika menjadi P3K. Nah, peran pusat di sini sangat penting sekali bagaimana mengatasi solusi seperti ini. Itu harus juga pula difikirkan oleh pemerintah pusat tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita lanjut di mana lulusan PPG Prajabatan sebagai solusi mengisi kosongan guru karena pensiun. Ingat, di sini untuk lulusan PPG Prajabatan mungkin perlu diketahui oleh pusat, tuntaskan dulu honorer yang sudah lama mengabdi, barulah merekrut menggunakan cara ini. Ini saran dari Abah Channel. Monggo, mungkin Bapak Ibu sependapat, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut saja Bapak Ibu semua. Ruang talenta untuk guru. Di sini yang pertama adalah supply guru. Di sini dengan adanya ruang talenta untuk guru, calon guru lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu perekrutan secara terpusat sekali setahun. Seperti apa sih? Coba kita lihat. Yang pertama adalah supply guru, di mana guru honorer yang lulus seleksi. Guru honorer mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Seleksi ditingkatkan, frekuensinya lebih dari sekali setahun. Mungkin yang dimaksud dengan marketplace guru nih Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah supply guru 2, yaitu lulusan PPG Prajabatan. Semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Dan selanjutnya adalah jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa. Untuk yang poin kedua ini saya tidak begitu sependapat sementara. Dalam artian tuntaskan dulu honorer yang ini, barulah mengambil yang ini. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ruang talenta calon guru ASN. Semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulus PPG Prajabatan dipersilahkan mendaftarkan diri di dalam ruang talenta.
tuntaskan ini dulu baru merekrut yang ini. Kenapa? Biar tidak menambah masalah lagi Bapak Ibu semua. Tidak akan tuntas, tidak akan tuntas. Lanjut saja. Penempatan pada formasi kurang peminat. Nah, ini Bapak Ibu semua, mungkin PPG itu bisa menjadi alternatif jika yang peserta kurang minat. Biasanya terdiri dari wilayah yang Bapak Ibu semua, yang kecil, terpencil biasanya. Percepatan pemenuhan guru pada wilayah Otsu, Papua. Pemerintah memberikan afirmasi kualifikasi minimal lulusan SMA sederajat untuk formasi guru pada TK sampai dengan SD dan telah mengikuti PPG selama 2 tahun. Beasiswa dengan ikatan dinas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan beasiswa PPG. Penempatan pada formasi kurang peminat, mahasiswa PPG yang menerima beasiswa ditempatkan pada formasi yang kurang diminati. Benar, kalau misalnya ditaruh di sini saya sependapat. Tapi kalau diletakkan di yang telah ada honorernya, menambah masalah nantinya. Tambahan insentif untuk guru di daerah khusus. Insentif berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di ruang talenta untuk posisi selanjutnya setelah ikatan dinas selesai. Kita lanjut saja. Nah, ini ilustrasi dukungan teknologi di tahun 2024 untuk perekrutannya. Seperti ini kita lihat. Jadi ini nanti mungkin menjadi alternatif atau seperti apa sih nanti gambaran untuk perekrutan di tahun 2024. Platform akan menghubungkan calon guru dengan KS atau Sadik yang memiliki kekosongan guru beserta memfasilitasi Kemdikbudristek dalam menempatkan guru dengan beasiswa insentif ke daerah suplai peminat rendah. Di sini yang 1A, guru mengikuti seleksi di SSCSN, proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumuman kelulusan terjadi di ekosistem BKN SSCSN. Yang selanjutnya di sini, data guru yang sudah lulus SSCSN dialirkan ke ekosistem RTG sebagai pool supply. Nah, marketplace nih Bapak Ibu semua, sistem marketplace. Di sini peluang utilisasi data supply yang sudah dialirkan ke SIMPG. Di sini juga terdiri dari PPG Prajabatan. Nah, nantinya dari lulusan di SSCSN ini akan dimasukkan di ruang talenta. Di sini ada beberapa supply gurunya nanti seperti itu. Jadi mungkin ini akan disetujui menggunakan sistem marketplace ASN Bapak Ibu semua, sistem talenta, ruang talenta guru. Nah, jadi seperti itulah gambaran singkat saja bagaimana dalam menuntaskan honorer di tahun 2024. Tapi saran saya kepada pemerintah khususnya, tuntaskan dulu honorer, barulah Bapak Ibu bisa mengangkat dari berbagai elemen yang mungkin dibutuhkan atau sistem yang mungkin terencana oleh Kemdikbudristek tentunya. Ingat, masih ada tendik yang perlu juga difikirkan. Itulah saran saya. Mungkin saya juga butuh arahan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemerintah khususnya. Silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Saya tunggu komentar-komentar positif dari Bapak Ibu semua. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Karena setiap harinya Abah Channel mengupdate informasi. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.